kecuali sedikit yang mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu ya tujuan kita ya kita kuliah di kedokteran, saya ngajar, saya kerja itu ya mungkin hanya sekedar ingin mengumpulkan harta supaya nggak minus. Mungkin yang berambisi untuk meraih jabatan, pengen meraih jabatan, pengen karir. Setelah ngumpulin duit, saya pengen traveling, entah ke keliling Indonesia atau ke luar negeri, dan sebagian orang semacam itu tujuan hidupnya, bikin list. Ini tujuan saya sebelum saya mati, saya pengen kesini, kesini, kesini. Kemudian sebagian yang lain ya pengen kalau makan enak, dapat kepuasan seksual mungkin. Dan atau dalam benaknya ya punya pikiran untuk ya udah pokoknya hidup itu ya dipikir enak, cari hiburan aja, entah itu dengan nonton film, YouTubean, Netflix, pesta-pesta, dan itu sebagian kita melihat seperti itu. Itu kadang kita secara tidak sadar itu aktivitas kita itu dimotivasi oleh salah satu dari yang saya list di sini, atau tujuan-tujuan dunia. Kadang kita apa sih tujuannya? Kita dulu sekolah kedokteran, kalau kita tanya ya karena orang tua pengennya melihat kalau jadi dokter tuh gampang cari kerja, gampang cari duit, status sosial di masyarakat lebih tinggi, jadi hanya sebatas dari semata. Nah, kita lupa bahwa kita itu diciptakan ada dua tujuan. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita. Kita umur kita sudah sekian dan saya pengen tahu berapa sih di antara kalian gitu ya. Saya akan ngecek random yang tahu di dalam Al-Qur'an itu ada dua hikmah penciptaan manusia. Ini saya random, saya capture yang saya dapat tahu aja ya. Khairun nisa qanitatun 21587. Ya, Dok. Ya, kira-kira apa kalau kamu membaca Al-Qur'an itu ada dua hikmah penciptaan manusia, itu apa sih? Atau salah satu yang kamu ketahui atau salah dua? Kalau saya yang salah satunya itu beribadah kepada Allah, Dok. Ya, beribadah kepada Allah itu satu ya. Itu yang paling terkenal sih hikmah penciptaan manusia itu untuk beribadah. Ada satu lagi hikmah yang seringkali kelewat. Siapa yang tahu boleh open mic langsung? Izin menjadi dokter, menjadi khalifah di muka bumi bukan, Dok? Itu kurang tepat. Beribadah, Dok. Ya, beribadah tadi disebutkan. Ada lagi yang mau mencoba? Menjadi khalifah itu masih menjadi bagian dari yang beribadah. Jadi tidak tersendiri ya. Jadi menjadi khalifah itu sudah otomatis ketika kita beribadah dengan benar itu kita menjadi khalifah. 21333 Trimuriana Sofa. Mungkin untuk melengkapi bumi, Dok. Gimana? Tepat juga. Oke, mungkin nanti saya sebutkan aja ya, karena ternyata memang dalam banyak kasus hikmah yang kedua itu jarang kita tahu. Yang pertama tadi disebutkan ya, hikmah penciptaan manusia pertama itu adalah untuk memurnikan aktivitas ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hikmahnya. Tetapi perlu kalian tahu bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah itu bukan berarti Allah itu butuh ibadah yang kita lakukan. Itu yang harus kalian selalu ingat. Mengapa kita beribadah? Karena kita yang butuh ibadah tersebut. Untuk apa? Untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Taruhlah semua orang di dunia ini itu tidak merealisasikan tujuan pertama ini, itu tidak akan berkurang kepuasan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kalian ingat. Allah itu tidak butuh ibadah kita. Kita semua jadi non-muslim, kita nggak beribadah sama sekali, itu nggak akan merugikan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya. Mengapa? Karena kita yang butuh sebagai manusia, kita yang butuh ibadah. Allah apakah butuh ibadah kita? Enggak. Allah nggak butuh ibadah kita.
Karena Allah itu maha kaya atas segala sesuatu. Ya, jadi ini memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ini tujuan Allah menciptakan kita atau hikmah penciptaan kita yang pertama. Nah itu ya, ini ada di surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan aku itu tidaklah menciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka itu menyembahku. Jadi seolah-olah Allah itu mengatakan ketika aku menciptakan jin dan manusia itu aku tidak memiliki tujuan lain kecuali agar jin dan manusia itu menyembahku. Ya, ini bahasa Arab itu seringnya pakai kecuali gitu ya. Yang itu agak sulit dipahami, itu kita jarang memakai diksi semacam ini dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam Al-Quran diksi semacam ini sering dipakai. Oleh karena itu Allah akan mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, itu ya kurang lebih kalau dimaknakan dalam bahasa yang lebih sederhana, Allah itu ketika menciptakan jin dan manusia itu tidak ada tujuan lain selain satu saja, yaitu agar mereka beribadah kepadaku. Ya, semacam itu. Nah, ketika Allah itu menciptakan kita dengan tujuan untuk kita beribadah, terus bagaimana kita bisa beribadah dengan benar? Supaya kita bisa merealisasikan tujuan ini. Saya tanya ke cowok sekarang 21603, Naufal Al-Tafiansyah. Silakan open mic. Ya. Gimana, Dek? Supaya kita bisa merealisasikan tujuan ini, terus kita harus gimana sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim? Sepertinya masalah di mic ya, gak kedengeran. Oke, ada masalah mic sepertinya. Oke, saya pindah aja 2115 Raihan Dika. Boleh diulangi lagi, Dok, pertanyaannya. Ya, pertanyaannya, makanya disimak ya baik-baik. Jadi saya sengaja untuk seperti ini supaya kalian nggak ngantuk. Ketika kita tahu bahwa tujuan Allah menciptakan kita untuk ibadah, terus gimana caranya kita supaya kita bisa merealisasikan tujuan penciptaan kita sendiri? Gimana? Mengikuti hukum yang telah diturunkan kepada kita, Dok, melalui Al-Quran dan maupun Oke, sebelum kita bisa mengikuti hukum itu kita harus apa? Harus mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Iya, terus supaya kita bisa mengikuti hukum itu kita harus seperti apa? Harus taat mungkin, Dok. Sebelum taat? Mempelajari. Ya, mempelajari. Nggak mungkin kita itu bisa mengikuti hukum kalau hukumnya aja kita nggak tahu. Ya kan? Mungkin nggak kalian tuh disuruh taat peraturan lalu lintas, sementara kalian peraturan lalu lintas seperti apa, kalian tuh nggak tahu. Oh ya, nanti kalau ada lampu lalu lintas ini harus ini ya loh, yang harus berhenti itu merah, hijau, atau kuning. Kalian kan harus belajar dulu sama seperti ini. Gimana kita itu bisa beribadah dengan benar, menjauhi hal yang haram, melaksanakan perintah, tapi kita sendiri nggak tahu. Oleh karena itu untuk merealisasikan ini nggak mungkin kalau nggak ada ini. Kita harus belajar dulu. Makanya Nabi mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib. Wajib di sini ada wajib ain, wajib yang dibebankan atas individu. Karena ada wajib itu wajib ain dan wajib kifayah. Wajib kifayah kalau sekelompok orang itu sudah melakukan dan mencukupi, gugur kewajiban bagi orang yang lain. Itu konsep fardu kifayah semacam itu. Tetapi kalau ini wajib ain, maka itu adalah harus dilaksanakan oleh per individunya. Ya, oleh karena itu menuntut ilmu agama, mencari ilmu agama itu wajib. Kenapa? Karena orang nggak akan bisa merealisasikan tujuan penciptaan kecuali dengan belajar agama. Nah, kebanyakan kita itu belajarnya itu ya hanya terbatas pada ilmu-ilmu yang terkait dengan duniawi. Ya, ini bukan artinya kita mendikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia, tidak. Tetapi ini perlu untuk kita tahu bahwa kesibukan kita itu mayoritas di mana. Sebagian orang ketika dia ditanya kedokteran itu
ahli, jago. Ditanya tentang pemain bola, sampai apal transfernya kemana, harganya berapa. Ditanya tentang update sesuatu, dia paham. Tapi once ditanya tentang bagaimanakah membedakan antara syarat dan rukun sholat, mungkin kita tidak semua bisa menjelaskan dengan baik. Apa beda syarat dengan rukun sholat? Tidak bisa membedakan dengan baik puasa-puasa apa saja yang wajib dan puasa apa saja yang sunnah. Nah, oleh karena itu ini ada celaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tentu ya sebagian orang bodoh amat dicela dalam Al-Quran gitu kan. Tapi apakah kita rela menjadi orang yang sebetulnya termasuk dalam orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, Allah Taala mencela orang-orang yang pandai sekali dalam urusan ilmu duniawi, tapi mereka ilmu agama itu nol. Ya, Allah mengatakan ya'lamuna dzahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, tapi mereka lalai dari kehidupan akhirat. Ya, kalau urusan perdagangan, sepak bola, olahraga, pandai. Masalah sholat, zakat, hitung zakat nggak bisa. Macam-macam. Jadi ini jangan sampai kita termasuk dalam orang-orang semacam ini, karena kita nggak mungkin merealisasikan tujuan penciptaan kalau kita adalah orang-orang yang tidak mau belajar ilmu agama. Nah, hikmah kedua penciptaan manusia yang tidak pernah atau jarang diketahui adalah ini. Agar manusia itu memiliki ilmu tentang siapakah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk agar manusia itu mengenal siapa penciptanya. Ini hikmah yang kedua. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ini. At-Tolak ayat yang ke-65. Ketika Allah mengatakan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Ya, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Ya tanazzalul amru bainahunna, bahwasanya perintah atau takdir Allah itu berlaku pada langit, pada bumi dan penduduk-penduduk bumi. Lalu apa tujuan hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua? Lita'lamu, agar kalian memiliki ilmu, agar kalian itu mengetahui tentang apa? Ya, Anallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah itu maha kuasa ya atas segala sesuatu, ya, wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwa Allah itu ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Jadi hikmah penciptaan langit, bumi, manusia yang ada di dalamnya yang kedua itu adalah agar manusia itu mengenal ya kekuasaan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, agar manusia itu mengenal Allah. Nah, ketika dia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, tahu bahwasanya Allah itu adalah zat yang menciptakan dia, yang udah ngasih rizki, yang udah ngasih kehidupan, maka konsekuensinya adalah dia harus merealisasikan tujuan penciptaan yang pertama tadi, beribadah. Jadi sebetulnya ya ibadah tadi itu adalah konsekuensi dari hikmah yang kedua. Kurang lebih semacam itu. Karena apa? Setelah manusia itu mengenal siapa Tuhannya, konsekuensinya adalah dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, ini sama juga ya, dalil yang lain ya, agar manusia itu memiliki ilmu tentang uluhiyah, ya, tentang bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Ya, mengapa sih kita beribadah kepada satu zat dan tidak kepada yang lain? Karena kita percaya, meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang memiliki sifat rububiyah. Allah lah yang memiliki kemampuan ya atau sifat untuk menciptakan, memberikan rizki. Sedangkan yang lain itu nggak punya sifat seperti itu. Makanya setelah kita meyakini bahwasanya Allah itu adalah yang menciptakan, maka tujuan ibadah kita adalah kepada zat yang menciptakan tersebut. Nggak mungkin kita meyakini Allah itu sebagai pencipta kita, kemudian kita beribadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tidak masuk dalam logika akal sehat kita. Ya, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan
Ya, orang-orang untuk bersyahadat la ilaha illallah itu Allah mengatakan fa'lam, ya ilmui dulu sebelum kalian itu mengucapkan la ilaha illallah itu fa'lam, ilmui dulu apa itu makna dari la ilaha illallah. Dan makna yang benar yang saya tuliskan di sini. Nah, cuma ya ada 4 jenis manusia ya, dalam realisasi penciptaan ini dan kita nggak tahu ya, kita termasuk yang mana. Semoga kita termasuk yang nomor 4. Yang pertama adalah ya orang itu tidak beribadah kepada selain Allah. Ini siapa? Siapa orang yang termasuk dalam kelompok pertama ini? Siapa ya? 21289. Sarah. Salah satu. Baik, dokter. Ya, itu siapa deh? Orang pertama ini. Tidak beribadah kepada Allah, tidak pula beribadah kepada selain Allah. Mungkin orang-orang yang tidak beragama, atau bisa juga orang yang mungkin beragama tapi tidak menjalankan perintah agamanya dengan baik. Ya, jadi misalkan orang-orang ateis ya tidak percaya adanya eksistensi Tuhan, atau mungkin dia mengaku bahwasanya dia orang Muslim tapi sama sekali nggak beribadah kepada Allah, sholat nggak mau, sholat puasa nggak mau, zakat nggak mau, tetapi dia juga tidak beribadah kepada jin, nggak beribadah kepada dukun, nggak beribadah kepada yang lain. Itu adalah orang jenis pertama. Dia tidak beribadah kepada Allah, tetapi dia juga nggak beribadah kepada selain Allah. Hidupnya ya bebas gitu ya. Banyak ya itu seperti orang-orang Barat yang ateis ya. Itu seperti itu. Ya hidup saya yang penting saya membahagiakan diri saya sendiri. Saya tidak merugikan orang lain. Saya nggak nyakitin hati orang. Saya nggak membahayakan orang lain. Dan ketika mati hidup saya selesai. Itu seperti itu prinsip hidupnya orang ateis. Ya, dan ketika saya sekolah dulu di Belanda untuk S2 S3 itu supervisor saya model yang semacam ini. Kita sering diskusi masalah ya meskipun saya masalah virus-virusan, tapi di lab itu seringkali diskusi masalah teologi. Ini sering saya diskusi dengan supervisor yang ateis. Ya hidup saya itu seperti ini. Saya lahir ke dunia ini ya otomatis proses natural. Bukan ada karena pencipta dan lain-lain. Dan prinsip hidup saya ya saya nggak usah merugikan orang lain. Dan ketika saya mati, urusan saya selesai. Makanya di sana itu solusi kalau kita mengalami kesulitan hidup adalah bunuh diri. Mengapa orang seperti ini dia nggak meyakini ada kehidupan setelah kematian? Sehingga bunuh diri itu adalah solusi bagi mereka. Bagi kita itu adalah awal bencana. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, ya, tidak beribadah kepada Allah Ta'ala sama sekali, namun beribadah kepada selain Allah. Ini contohnya siapa ya? 21735, Fatimah At-Thohirah. Silakan open mic, Dek. Siapa, Dek? Contoh orang yang jenis kedua. Mungkin orang-orang yang mempercayai ilmu-ilmu mistis, dokter. Ya, seperti itu karena dia beribadahnya adalah kepada jin, yang nggak beribadah pada Allah sama sekali. Ya, ada contoh lain 21600 Muhammad Rifki Azmi. Orang musyrik tuh. Ya, orang-orang non Muslim asli ya, orang-orang non Muslim asli. Yaitu mereka kan nggak beribadah kepada Allah, tapi kepada yang mereka percayai sebagai Tuhannya mereka. Jadi ini adalah tidak beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kepada Allah iya, tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Ini tadi sudah disebut sama Fatimah, orang-orang musyrikin. Di satu sisi sholat, tapi di sisi lain nyembah jin. Ketika sholat nyembahnya Allah, ketika ke kuburan nyembahnya adalah ke orang-orang soleh. Ini adalah contoh orang-orang musyrikin. Kemudian orang yang keempat, beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah kepada selain Allah. Ini contohnya siapa?
21098 Muhammad Hafiz. Orang Muslim dong. Ya, orang Muslim yang Taat agama. istilahnya ya orang Muslim Agama. yang muwahhid ya istilahnya, orang Muslim yang muwahhid. Itu orang Muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya beribadahnya hanya kepada Allah tok, ya, enggak beribadah kepada selain Allah. Jadi itu adalah 4 orang jenis manusia dalam realisasi tujuan penciptaan, dan kita berdoa semoga kita termasuk dalam kelompok yang keempat. Itu doa kita, harapan kita, dan kita berusaha untuk ke arah sana. Nah, saya ingatkan orang-orang yang lalai itu siapa? Ketika tadi tujuan realisasi penciptaan kita itu adalah beribadah hanya kepada Allah, maka ini Allah sebut orang-orang yang lalai itu siapa? Dan jangan-jangan kita. Maka Allah sebut orang-orang yang lalai. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, fa ansahum anfusahum. Lalu Allah menjadikan mereka itu lupa pada diri mereka sendiri. Jadi mengerikan balasan atau hukuman Allah pada mereka yang sampai melalaikan Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Mengapa? Karena Allah itu jadikan dia itu bahkan lupa terhadap dirinya sendiri. Apa maksudnya lupa terhadap dirinya sendiri? Kira-kira apa ya? Ada yang bisa menjelaskan maksud ini? 21736 Fidel Arsala Arkananta. Silakan open mic, Dek. Fidel atau siapa panggilannya? Fidel Arsala. Bisa nggak? Kayaknya enggak kedengeran. Oke, 21599 Muhammad Fidir. Ya. Kira-kira maksudnya orang itu menjadi lupa terhadap dirinya sendiri itu apa? Dia jadi gila gitu? Ya, belum kedengeran tekniknya, belum masuk suaranya. Belum masuk suaranya. Tes dulu. Ya bisa ya, oke. Saya tanya yang nggak open cam. 21305 Anjali Prasista. Iya dong. Ya, maksudnya apa, Dek? Lupa terhadap kira-kira. Mungkin yang sudah terobsesi dengan hal lain, seperti misalnya terlalu mengikuti kenikmatan dari duniawi gitu mungkin, Dok. Jadi ya, lupa dengan ibadah dan lain hal. Ya, jadi dia itu lupa terhadap apa sih sebetulnya yang maslahat untuk dia, apa sih sebetulnya manfaat untuk dia, apa sih yang manfaat untuk dia. Itu tadi, ketika kita beribadah dengan benar, maka kehidupan akhirat kita itu tentu itulah yang menjadi bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Beda dengan orang-orang yang tadi lalai. Dia hanya orientasinya dunia, padahal dia masih ada kehidupan setelah duniawi, dan itu dia nggak pikir masalah di situ. Jadi orang yang selalu ingat adalah orang yang selalu ingat dengan apa sih yang menjadi kebaikan dia ketika nanti hidup di akhirat itu apa. Seolah-olah kita itu
dengan kondisi seperti ini ya kita ingatnya ya hidup itu cuma di dunia toh. Itu yang sering kita secara tidak sadar kita memposisikan diri kita seperti itu. Orientasi kita hanya duniawi, kita lupa bahwa ada kehidupan setelah kematian. Jadi kurang lebih semacam itu yang tadi dijelaskan oleh Azan. Ini juga siapa sih orang yang lalai? Itu adalah ketika orang-orang yang wattaba'a hawahu. Jadi mereka yang hanya ngikutin hawa nafsunya sendiri saja. Ya, dan hawa nafsu itu intinya cuma dua. Intinya dari hawa nafsu itu dua. Urusan A dan urusan B. Siapa yang bisa menjelaskan? Urusan A dan urusan B. 21585 Kaila Prihatta. Halo dok. Ya. Mungkin berkaitan dengan zina, dok. Berkaitan dengan zina. Satu, dua. Satu dari dua. Mungkin berkaitan dengan uang, dok. Ya, ada kaitannya. Kurang spesifik lagi. Kembalinya kemana? Jabatan. Saya kurang tahu sih. Jadi hawa nafsu itu kembalinya inti dua. Kalau nggak urusan perut, urusan kemaluan. Apa sih jabatan macam-macam itu kan kembalinya uang, kemudian dinikmati dalam ambisi kita. Ya. Jadi ketika kita bisa menundukkan dua itu, ya, yang terkait dengan uang yang larinya ke urusan perut, ya, urusan kesenangan secara fisik, ya, kemudian urusan kemaluan, urusan sehingga ketika seseorang itu hanya menuruti itu, ya larinya ke sana terus. Jadi itu dua yang harus kita tundukkan sebagai seorang manusia, ya, makanya ada syariat puasa dan seterusnya. Nah, untuk merelasikan tujuan penciptaan itu, ya Allah itu menurunkan Al-Quran. Supaya apa? Tadi, gimana orang itu bisa beribadah dengan benar? Gimana orang itu bisa mengenal Allah? Ya, makanya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan Al-Quran. Jadi ini topik yang kedua. Jadi mengapa itu digabungkan? Ya, kita mengenal tujuan penciptaan kita apa, kemudian realisasinya adalah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan Al-Quran. Ya, sebagai petunjuk, ya petunjuk apa? Agar manusia itu bisa beribadah. Merealisasikan tujuan yang pertama. Agar manusia itu mengenal siapa sih Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana sih nama, sifat-sifatnya. Dan itu tidak mungkin kalau kita tidak membaca atau mempelajari Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran disebut sebagai hudan, petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, mengenal Al-Quran itu ada 4 yang harus kita ketahui ya. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran itu adalah ucapan, betul-betul ucapan atau perkataan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bahasa Arab. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa berbahasa dengan apa yang Allah kehendaki. Allah berbicara dengan bahasa Taurat, maka jadilah kitab Taurat. Allah berbahasa dengan bahasa Ibrani, jadilah kitab Injil. Allah berbicara dengan bahasa yang lain, jadilah kitab yang lain. Dan Allah berbicara dengan bahasa Arab, maka jadilah Al-Quran. Ya, oleh karena itu kita sering mengutip Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Berfirman kan berkata. Berkata itu ada hurufnya, ada suaranya. Ya, maka itu tadi ya. Al-Quran itu adalah kalam Allah, ya, perkataan Allah, bukan ucapan Jibril, bukan ucapan Muhammad SAW, ya, apalagi manusia yang levelnya di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang pertama. Ini akidah seorang Muslim itu seperti itu. Al-Quran itu adalah kalam Allah, ya, ucapan atau perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah diturunkan kepada Muhammad, ya, melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi Allah berfirman, didengar oleh malaikat Jibril, dihafal, kemudian disampaikan kepada Nabi SAW. Ya, itu namanya diturunkan. Kenapa? Karena Allah ada di atas. Ya, maka diturunkan oleh ke malaikat Jibril, kemudian turun di dunia, ya, semacam itu makanya diturunkan.
Nah, kemudian yang ketiga adalah itu mutawatir. Mutawatir itu dibaca, dihafalkan oleh ratusan sahabat sampai kepada kita itu tetap terjaga keasliannya. Ketika ada perubahan dalam Al-Quran, tidak mungkin tidak ada orang yang tahu. Karena apa? Karena Allah sendiri yang berjanji untuk menjaga keaslian Al-Quran ini. Dan yang keempat, bahwa membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Jadi ini 4 ini kalau pengertian dari Al-Quran yang harus kita ketahui. Yang pertama ya, bahwa dalil bahwasanya Al-Quran itu tadi adalah kalam ucapan Allah ya, karena sebagian orang itu tidak meyakini Al-Quran itu perkataan Allah, tetapi meyakini bahwa ya, sebagian orang meyakini bahwasanya apa yang kita baca itu bukan firman Allah tapi perkataan Jibril. Ada yang mengatakan, ada yang meyakini bahwa apa yang kita baca di dalam Al-Quran itu adalah perkataan Muhammad SAW. Ini adalah akidah atau kepercayaan yang keliru. Mengapa? Karena Al-Quran itu adalah asli ucapan atau firman Allah yang didengar oleh malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi SAW. Maka di sini adalah salah satu dalilnya, yaitu surat At-Takwir, ya, ayat yang ke-19, Allah mengatakan, Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh Rasul Karim. Rasul Karim di sini adalah utusan yang mulia dan yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihissalam. Jadi ini adalah bantahan untuk sebagian orang yang meyakini bahwasanya Al-Quran itu bukan ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah akidah yang keliru. Kemudian ini juga ya, dan ini saya kutipkan salah satu ulama besar ya, yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullah yang hidup pada abad ke-2 Hijriah ya. Beliau mengatakan Al-Quran kalamullah, Al-Quran ini adalah kalamullah azza wa jalla, dan ngeri ya orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Makhluk itu berarti ucapan selain Allah. Bisa ucapannya Jibril, bisa ucapannya Muhammad, bisa ucapan selain manusia selain Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kedua ya, diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya adalah yang ada dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-192 sampai 195. Ketika mengatakan ya ala qalbika litakuna minal munzirin, bahwasanya Al-Quran ini diturunkan ke hatimu. Mu itu siapa? Kata ganti mu di situ adalah merujuk kepada Nabi SAW. Litakuna minal munzirin, supaya kamu itu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin. Dan Al-Quran itu diturunkan, Allah ucapkan itu dalam bahasa Arab. Mudah bagi Allah itu untuk berbicara bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa yang lain. Karena Allah juga yang menciptakan bahasa-bahasa itu. Jadi itu bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ya terjaga keaslian dan kemurniannya Allah, karena Allah sendiri yang berjanji. Allah sendiri yang berjanji untuk menjaga Al-Quran ini dari penyimpangan, dari distorsi, dari penyimpangan. Karena Allah sendiri yang benar-benar menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang benar-benar memelihara Al-Quran. Jadi ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga Al-Quran itu sendiri. Nah, yang keempat tadi ya, membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Ya. Dan ibadahnya apa? Bahwa balasannya itu adalah Allah akan memberikan pahala atau kebaikan setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran. Itu yang membedakan kita antara membaca Al-Quran dengan membaca hadis, dengan membaca textbook. Membaca Al-Quran itu sendiri dinilai ibadah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan pahala ya, bagi setiap huruf yang setiap kita baca. Ketika kita di sini mengatakan alif lam mim,
itu sudah 3 huruf. Ya, alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim 1 huruf. Ya, sesuai dengan hadis yang saya kutip di sini. Nah, kewajiban manusia terhadap Al-Quran mungkin yang 2 slide terakhir ya. Kewajiban manusia terhadap Al-Quran itu ada 4. Ini saya list dari yang paling mudah ke yang paling sulit. Yang paling mudah itu adalah membaca, menghafalkan. Ini yang paling mudah. Meskipun nggak semua orang bisa melakukan ini, tapi ini level yang paling mudah. Membaca, semua orang bisa. Menghafalkan juga, meskipun belum semua orang bisa, tetapi ini adalah level yang paling mudah. Yang lebih sulit dari level pertama ini adalah yang kedua. Mempelajari dan merenungi makna Al-Quran, karena butuh kemampuan ya, bahasa Arab, ya, butuh kemampuan ilmu tafsir, dan lain-lain. Tapi ada yang lebih sulit dari itu, yaitu mengajarkan Al-Quran. Setelah mempelajari, merenungi, kemudian mengajarkan. Ya, karena mengajarkan itu kan membutuhkan kemampuan yang lebih ya, dari sekedar kita bisa memahami, ya, karena mengajar itu butuh kemampuan ekstra. Tetapi lebih dari itu yang paling sulit adalah yang level keempat, yaitu mengamalkan Al-Quran. Itu level yang paling sulit dan tidak semua orang itu bisa untuk melakukan itu. Nah, masih ada 1 slide. Nah, kira-kira ada hadis yang mengatakan, menyebutkan manusia yang paling baik. Mungkin ada yang ingat dengan hadis ini atau tahu. Siapa ya? Saya tanya yang akan aja ya. 21252 Ajeng Hardianti. Kalau yang paling baik itu yang saling menasihati dalam kebaikan itu, dokter. Ya, itu salah satu ya, tetapi itu adalah teks Al-Quran. Pertanyaan saya tadi adalah ada hadis yang menyebutkan manusia yang paling baik. Kalau yang tadi itu adalah teks Al-Quran kan, menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Ada yang tahu Nabi menyebutkan orang yang paling baik itu karakternya demikian. Siapa yang ingat atau pernah mendengar hadisnya? Khairun nas anfa'uhum linnas, Dok. Ya, betul, itu yang saya maksud. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi tadi seolah-olah ketika tujuan penciptaan kita itu hanyalah beribadah, kemudian mengenal Allah, titik, selesai. Enggak seperti itu. Mengapa? Karena selain kita memiliki kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga memiliki kewajiban terhadap sesama manusia untuk berbuat baik kepada mereka, menolong, dan lain-lain. Ya, itulah mengapa take home message saya adalah demikian dari kuliah ini, bahwa kita ya untuk terus belajar kedokteran, karena itu adalah untuk merealisasikan ini. Kita berusaha dengan kita belajar ilmu kedokteran itu kita bermanfaat untuk orang lain, paling tidak dalam bidang kesehatan. Ya, kita tidak kita murni tujuan kita itu adalah untuk membantu orang lain, ya, meringankan penderitaan mereka ketika mereka sakit. Itu, tetapi yang tetap harus kita lakukan adalah tetap memprioritaskan belajar ilmu agama yang wajib. Tadi itu ilmu agama yang wajib untuk apa? Untuk kita itu merealisasikan tujuan dari penciptaan kita. Itu slide terakhir saya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan apa sebelum saya tutup? Ini sebetulnya jamnya nanggung sekali. Tadi saya mau masukin ke jam 2, tapi nggak sempat ya. Ini pas adzan, pas selesai, jadi saya selesaikan supaya kita bisa sholat asar. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan. Nanti untuk PPT-nya saya berikan ke Mas Ian ya. Nanti Mas Ian biar
menyampaikan ke mahasiswa. Kita tutup subhanallah